Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Atonzali, NIM D1A0341, kelas Ilmu Negara A1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Romawi kuno, di mana Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi kuno dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang sangat bagus, di mana terletak di wilayah strategis yaitu kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan suhu yang subur untuk kegiatan pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintahan Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu pertama, zaman kerajaan Romawi pada tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Republik Romawi pada tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Kekaisaran Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi 20% dari total populasi dunia, dan wilayahnya yang seluas 5 juta persegi pada tahun 117 Masehi. Peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh 2 pemuda yang bernama Remus dan Remulus pada tahun 750 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan pahlawan dari Troya. Penguasa pertama adalah Remulus. Daerah kekuasaannya terbatas di kota Roma dan sekitarnya. Pada tahun 550 sebelum Masehi, kota Roma dikuasai oleh bangsa Etruska, keturunan orang Mycenae yang berlayar dari Yunani. Perubahan sistem pemerintahan kemudian terjadinya secara dramatis pada tahun 509 sebelum Masehi ketika rakyatnya menggulingkan Raja Tarquin, raja terakhir di kerajaan Romawi. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Dimas Pratama, NIM D1A018027. Saya akan menjelaskan negara pada zaman Renaissance. Untuk memenuhi tugas U1 ilmu negara, kita harus tahu arti dari Renaissance. Arti Renaissance dari bahasa Perancis adalah kembali atau hidup kembali. Sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah, penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran, atau dikatakan dengan Dark Ages, masa kegelapan, abad kegelapan. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Perancis
yang memiliki arti kelahiran kembali. Kata kunci dari Renaissance adalah kelahiran kembali. Dari bahasa Perancis artinya adalah kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Krisis pada zaman Dark Ages di Eropa disebabkan oleh pembatasan berpikir, pembatasan berpolitik, pembatasan bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Bayangkan jika zaman Renaissance pada saat ini kembali ada di suatu negara, maka kita akan dibatasi untuk berpolitik, kita akan dibatasi untuk kita akan dibatasi untuk berpikir, kita akan dibatasi untuk bersosialisasi antara warga yang satu dan warga yang lain. Krisis pada zaman Dark Ages di Eropa disebabkan oleh itu, pembatasan berpikir, pembatasan berpolitik. Itu adalah penyebab dari zaman Dark Ages di Eropa. Kita dibataskan untuk berpikir, kita dibataskan untuk berpolitik, dan kita dibataskan untuk bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Banyak ahli yang menyamakan tentang gereja dan negara. Gereja dan negara. Faktor penyebab kemunculan zaman Renaissance seperti pendidikan hanya diberikan pada seorang atau pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Bayangkan jika zaman Renaissance ini ada pada zaman saat ini, apakah kita akan dibatasi? Apakah golongan-golongan tertentu saja yang dapat pendidikan? Faktor lain penyebab kemunculan zaman Renaissance. Peran uskup dan paus yang ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja. Adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Sedikit kita sambung atau sedikit kita menyamakan dengan zaman monarkomaken, di mana salah satu pendapat orang yang pada zaman itu sangat berpengaruh, namanya Dante. Pada pendapat Dante ini bahwa paus itu hanya mengurus atau dia hanya mengurus tentang kerohanian, sedangkan raja dia mengurus tentang keduniawian. Nah, dari situ kita tahu bahwa sebenarnya dari zaman Renaissance, zaman Yunani kuno, zaman monarkomaken ini agak mirip. Ada saja ahli yang menyamakan atau memiripkan